kasih Buset. Jadi Bahasa Basudara itu pelatihan bahasa Inggris online secara cuma-cuma gratis untuk masyarakat Maluku. Jadi mungkin kita tahu Maluku salah satu provinsi termiskin dan terkebelakang secara pendidikan di Indonesia. Pada saat yang sama kita banyak sekali masyarakat Maluku yang berada di luar negeri. Seperti di negeri Belanda saja ada 70.000 warga Maluku yang tinggal dan hidup di Belanda. Jadi kita punya pemikiran kenapa tidak digabungkan, di-connect antara mereka yang tinggal di luar negeri, terutama yang bahasa Inggrisnya fasih atau bahkan anak-anak kita sudah native speaker, dengan mereka yang di Maluku yang perlu training untuk dalam bahasa Inggris, karena ini akan membuka kesempatan mereka untuk belajar keluar, mendapat scholarship, dan juga terus terang membuka pemikiran juga ya untuk mereka. Jadi oleh karena itu kita set up platform Bahasa Basudara, dan sebenarnya kita baru start setupnya mulai dari bulan Maret, cuman pas pertama itu kita mulai bulan Mei. Jadi baru boleh dibilang ini masih early days lah, baru awal-awalnya ini. Kalau mengumpulkan peserta, kita bekerja sama dengan beberapa universitas dan beberapa yayasan di Maluku. Jadi kita bekerja sama paling banyak dengan Pusat Studi Bahasa Universitas Patimura. Cuman kita juga bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri, Institut Agama Kristen Negeri, UKIM, itu Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kita kontak, pokoknya semua universitas di Maluku kita kontak. Universitas Ikra di Buru kita kontak, mereka belum buka kelas, cuman semua universitas kita kontak. Dan juga ada beberapa yayasan seperti Yayasan Pendidikan Heka-Leka, kita kerjasama, Politeknik di Ambon kita kerjasama. Jadi mereka yang mencarikan siswa. Itu awalnya. Sekarang sudah berkembang, jadi ada sekarang misalnya kita mulai buka kelas untuk masyarakat Maluku di Jakarta, kita sudah mulai buka kelas. Kita juga buka kelas dalam proses membuka kelas untuk ada yayasan namanya Walang Belajar di Maluku. Jadi dari situ mulai berkembang. Kalau mencari tutor sebetulnya terus terang pada saat ini lebih banyak dari word of mouth ya, di komunitas Maluku sendiri, jadi lewat WhatsApp, lewat Facebook, dan seperti saya bilang tadi banyak sekali masyarakat Maluku di negeri Belanda. Dan kebetulan beberapa dari mereka, banyak dari mereka yang sudah masuk dalam program Bahasa Basudara. Jadi mereka yang tutor-tutor itu menulis artikel di majalah-majalah di Museum Maluku di negeri Belanda. Dan dari situ kita juga mendapatkan banyak respon positif. Kalau dong sing ingat, betamu kasih ingat, tarian nampak dia. Oke, terima kasih ya Faber dari Buset. Mungkin untuk Bung Jeff juga pengetahuan Bung Jeff, ini Faber juga pernah saya undang sebagai salah satu tamu khusus di kelas. Jadi sudah pernah ya? Sudah pernah, jadi waktu dia undang saya bilang pokoknya datang, nanti kamu lihat sendiri itu apa, kalau dijelasin sebelumnya nanti kalau panjang. Jadi dan rupanya feedback dari mereka sangat baik sekali dari yang hadir pada saat itu. Mereka sangat senang karena bisa bangga gitu, bisa lihat seorang masih muda seperti Faber dengan pengalamannya sudah melalang buana, dia masih usia muda, sudah pergi sampai ke Amerika, kemudian ke beberapa tempat yang lain, sekolah sendiri itu yang nggak tinggalkan oleh orang tua. Dan itu satu hal yang sangat memotivasi mereka. Terutama ada beberapa mahasiswa di sana yang ada satu yang mungkin tidak terlalu jauh umurnya, masih 20 sekian ya, tapi dibandingkan dengan Faber jauh lebih tua, tapi masih cukup muda kalau umur 29 waktu itu. Dan mereka sangat terinspirasi sekali. Itu kesannya saya rekam kebetulan, jadi mereka bilang mereka senang bisa melihat itu dan menjadi satu yang membuat inspirasi besar buat mereka untuk mau bisa berbuat seperti yang terjadi dengan Faber. Kesan saya ya, saya sih senang sekali karena saya itu sibuk ya, sibuknya kadang-kadang saya bingung, kok saya bisa juga ada buat seperti ini, karena mahasiswa di sini cukup banyak. Tapi
saya punya kesan itu dengan semakin banyak saya kasih waktu untuk ke orang lain, sebenarnya sepertinya waktunya makin banyak ada. Rupanya mungkin karena efisiensi itu menjadi semakin tinggi, semakin terjepit kita, semua diatur waktu gitu. Jadi jam sekian mengajar, karena saya kebetulan ini mengajarnya yang bahasa Inggris conversation dan juga mengajar yang TOEFL. Yang TOEFL itu hari Minggu. Sama juga, tapi kelompok khusus yang memang hanya mau fokus untuk ambil tes seperti IELTS atau TOEFL. Lalu yang satunya lagi conversation. Jadi saya undang berusaha beberapa orang untuk berbicara, native speaker. Dan yang menarik lagi, saya undang itu kan seperti VB, tapi saya juga undang ada orang yang asli Australia. Jadi yang bicaranya itu, ya Bung Jeff tahu ya orang Australia. Jadi mereka setelah itu, hari itu semua diam, tidak ada yang mau tanya. Nanti setelah dia pergi baru mereka buka hati langsung. Aduh, Pak Dek, saya itu mau bilang tapi saya nggak tahu mau bilang apa. Saya tidak mengerti, terlalu cepat katanya bicara. Saya bilang, itu saya sengaja buat supaya dalam hidup itu begitu. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi itu yang kita mesti tahu yang susah supaya pada saat yang gampang, itu gampang sudah mengerti. Kalau tiap kali enak-enak terus nanti pada saat yang gampang kita bilang, apa dia bicara itu? Harus tangkap semua. Kemudian minggu depan saya ajak lagi yang lain yang udah umur 70 tahun, 79 tahun. Yang paling muda VB dari semua guest saya. Jadi mereka sudah menikmati dari berbagai umur teman-teman yang saya undang dari sini. Dari umur 78 sampai yang paling muda VB. Di kelas saya yang hari Minggu, itu kan fokusnya ke IELTS dan TOEFL. Jadi yang saya lakukan berbeda. Jadi yang saya buat di situ, saya fokus ke listening. Kemudian hari itu listening, kita dengar aja listening. Jadi saya putarkan lagu, saya copot kata-katanya dari lagu, suruh mereka dengerin isi lagu itu apa. Yang tadi nggak ada itu. Jadi itu pertama listening. Kemudian nanti yang minggu berikutnya saya rubah ke writing. Jadi setiap orang saya udah kasih tahu, minggu depan membawa satu tulisan, apa saja yang ditulis. Kemudian kita sama-sama koreksi. Saya pakai ada sharing screen, ada whiteboard. Jadi saya buat di situ, mereka bisa tulis di sana. Kemudian yang ketiga itu reading, writing, kemudian kemudian reading, membaca. Jadi saya pakai waktu khusus untuk mereka hanya baca satu persatu. Lalu saya bantu mereka untuk dia punya aksennya dan lain-lain. Yang basic aja. Ya pokoknya bagaimana dia punya spelling, pronunciation. Kemudian yang terakhir adalah speaking. Speaking. Jadi empat itu yang saya fokuskan. Jadi mulai grammar, minggu depan ini kita akan fokus ke grammar. Karena mereka bilang mereka mau grammar. Jadi kita lihat dari past tense, present tense, future tense, past continuous tense, present continuous tense. Jadi yang basic. Dan saya ambil ada salah satu sumber di YouTube yang cukup dipercaya. Saya pakai itu sebagai landasan saat ini. Dan saya sharing ke mereka. Jadi saya bilang kalau saya tidak ngajar, seperti minggu lalu saya ada halangan. Saya ada di open day. Saya bilang ke mereka tolong lihat ini. Jadi mereka sementara ini mereka pelajari. Selain itu saya buat juga group work. Jadi grup WA group antara kita di kelas. Jadi setiap minggu itu kadang-kadang, hi, how are you? Saya lagi ngajar ya, don't disturb me. Kayak gitu pun, tapi kan kasih tahu mereka. Itu communication. Dan mereka juga report. Saya bilang, please send something that you see. Setiap hari ada sesuatu yang dilihat menarik, kirim ke grup, lalu coba komen. Karena itu penting untuk describe something. Kalau dites kan, ini apa? Describe tuh. Oh, I can see someone walking. Nanti kalau salah langsung saya perbaiki di tempat, di grup itu. Ya itu yang di grup yang nanti kalau hari Senin itu santai yang saya undang VB itu hanya cuma ngobrol-ngobrol gitu. Yang perlu diperbaiki jelas banyak ya. Website kita berkembang dalam beberapa minggu ini, jadi kita tambah beberapa page, seperti ada blog, ada resources, itu semua hasil dari masukan selama ini. Cuman yang terutama masukan dari siswa ya, itu yang saya senang luar biasa, bukan hanya skill bahasa Inggrisnya naik, cuman yang banyak mereka sebutkan ini confidence mereka naik. Jadi rasa percaya diri mereka itu naik, dan juga mereka mulai berani mimpi hal-hal yang mereka belum pernah impikan sebelumnya ya. Jadi mereka mulai mikir, saya mungkin bisa bersekolah di luar negeri, mungkin saya bisa kerja di kerjaan yang lebih bagus
Nah, itu menurut saya satu hal yang sangat-sangat positif ya, kita merubah mindset. Juga mereka karena tiba-tiba ada dalam satu kelas dengan orang-orang yang mereka tidak kenal, mereka merasa networknya mereka mulai terbuka, mereka merasa mulai ada kayak mentor di luar negeri yang mereka bisa bicara pada suatu saat. Jadi itu hal-hal yang positif, perusahaan tidak kita sangka, ya. Sebagian tidak kita sangka. Dan seperti tadi saya bilang ya, yang buat banyak dari kita itu, kita merasa bisa berkontribusi langsung dengan orang-orang di Maluku, dan kita belajar banyak. Saya belajar banyak dari mereka, belajar banyak, misalnya belajar tentang determinasi mereka, di mana mereka dengan ekonomi yang rendah, lokasi yang terpencil, masih punya semangat belajar yang luar biasa. Internetnya putus-putus. Mungkin saya boleh cerita, pernah ada internetnya putus di Pulau Saparua. Itu murid, ini bukan kelas saya, cuma saya diceritakan, murid satu lari naik ke gunung untuk cari internet. Nah, kita udah punya uang, broadband segala macam, masih malas-malasan. Ini orang sampai mau belajar demikian sampai lari ke gunung untuk cari wifi, untuk cari signal. Jadi buat saya kayak begitu-gitu sebetulnya kita yang belajar juga ya, bukan hanya mereka belajar, kita juga belajar. Determinasinya mereka, kemauan bekerja, belajar yang walaupun dengan berbagai macam kendala. Sudah mulai pesan saya pertama, saya sangat-sangat bersyukur ya. Ini adalah gerakan perdana yang juga menurut saya belum ada program yang sejenis gitu. Yang memang di-create untuk bagaimana anak-anak daerah ataupun juga orang-orang di Maluku dari berbagai latar belakang, pekerjaan, gender, dan usia bisa mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi. Artinya bahasa Inggris ini sesuatu yang memang agak sulit ketika kita hanya belajar, tapi kita tidak memiliki teman untuk berkomunikasi. Jadi bahasanya hanya berkembang seputar teori, tapi untuk praktek mungkin bahasa Basudara ini bukan cukup, tapi sangat membantu. Dan selama 12 minggu perjalanan program ini, saya mendapatkan begitu banyak manfaat yang positif dan sangat baik. Awalnya kita berpikir bahwa berbicara dalam bahasa Inggris itu adalah hal yang cukup menakutkan. Ini bukan bahasa ibu gitu. Apalagi dengan keterbatasan kita dalam lingkungan yang dimana orang-orang kan tidak berbicara dalam bahasa ini. Apalagi juga dalam bahasa Inggris ada structure, grammar, tenses, dan lain-lain. Agak-agak menakutkan ketika kita melakukan kesalahan gitu. Tapi di bahasa Basudara sendiri yang saya apresiasi dan sangat saya merasa bahwa tertolong itu ketika native speaker kita, salah satunya juga Phoebe, yang artinya walaupun mungkin dalam hati gitu, oh ini ada yang kurang, ini ada yang tidak sesuai gitu, apakah itu grammar, apakah itu tenses, tapi lebih secara halus menerangkan, maksudnya tidak langsung salah, ini itu gitu. Mungkin karena Phoebe juga kan orang Indonesia, jadi memang bahasa Inggrisnya masih masuk di telinga, tapi ketika native speaker yang benar-benar cara berbicara mereka sudah seperti itu, kecepatannya seperti itu memang agak bukan apa, tapi bahkan sampai tidak mengerti waktu itu. Jadi kayak cuman satu kata pun kayak, mesti headset di telinga benar-benar ditekan masuk di lubang telinga, kalau tidak benar-benar tidak paham. Jadi kesannya bahwa memang belajar bahasa ini tidak gampang, tapi puji Tuhan bahwa ada program yang sangat-sangat membantu gitu. Jadi kesannya bahwa ini adalah program yang harus dilanjutkan, karena ini membuktikan bahwa memang dunia ini luas dan kita harus siap untuk bersaing di manapun, bahkan di Maluku saja bahasa Inggris sudah menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang benar-benar sangat utama gitulah. Jadi diharapkan bahwa bahasa Basudara ini tetap dilanjutkan. Jadi ada ups and downs-nya, maksudnya ada baik, bukan ada baik buruk, tidak. Semuanya baik, tapi ada tantangannya,
ada enaknya. Jadi tantangannya itu mungkin karena native speaker, kita orang Maluku tidak maksudnya tidak terlalu ngeh dengan bahasa-bahasanya, tapi menyenangkannya itu dan menyenangkan sekali itu ketika walaupun agak-agak salah, walaupun salah sekali, tapi setidaknya kita punya kemampuan, kita sudah memiliki keberanian lah gitu. Awalnya karena memang kayak dikenalkan gitu. Jadi awalnya memang kayak cuman ingin explore, practice, bahasa Inggris, ataupun mencari tahu kemampuan ini sudah sampai sebagaimana, apalagi dalam hal speaking kan, mungkin poinnya speaking dan listening gitu, Vivi. Tapi semakin kesini semakin kayaknya sudah lumayan bagus gitu dari awal kan, Vivi. Maksudnya untuk menyadari bahwa memang ketika ingin benar-benar bisa berbahasa Inggris harus rajin-rajin praktis. Jadi awalnya masih blur, belum apa sih, ada keinginan apa, ada ingin. Tapi sempat waktu pas sekolah cita-citanya memang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, artinya bukan apakah itu, tapi memang benar-benar ingin mendapatkan beasiswa. Maksudnya tidak ada pilihan lain, beasiswa gitu kan, mau cari beasiswa. Tapi perjalanan waktu saya harus bekerja dan harus mencari uang juga untuk kehidupan hari-hari. Jadi sepintas itu berlalu begitu saja, cita-cita itu sudah bukan tujuan utama lagi gitu. Kayak masa-masa kuliah sudah selesai, kita masuk ke dunia kerja. Tapi ketika mengikuti Bahasa Basudara, entah bagaimana ada keinginan untuk melanjutkan sekolah juga. Maksudnya ingin benar-benar konsentrasi serius untuk mencari beasiswa. Lalu kalau misalnya kenapa begitu? Sebenarnya juga untuk berbicara dengan native speaker kan, selama ini kita berbicara dengan native speaker, artinya kalau Phoebe walaupun American style, artinya sudah hidup di luar, tapi kebetulan karena orang Indonesia juga, kita lebih merasakan gitu feel-nya ketika Phoebe ngomong. Artinya pertama accent-nya juga masih bisa dipahami, terus juga mungkin tapi ceritanya, Phoebe punya biografi singkatnya, bersekolah dan lain-lain. Itu menjadi baru kan selama kita ini kayaknya Phoebe ada 2 kali, 1 kali atau 2 kali Bu Martin juga menghadirkan narasumber yang muda juga kan, Phoebe. Tapi bukan cuman pas bagian Phoebe mungkin karena kita orang Indonesia, jadi semakin semangat gitu. Maksudnya di luar sana ada teman-teman Indonesia juga yang yang berkarir, yang punya kemampuannya, ada kesan-kesan yang luar biasa gitu loh, Phoebe. Jadi jadi maksudnya semakin kesini semakin belajar, semakin merasa bahwa harus push diri sendiri untuk lebih mengerti lagi, lebih belajar untuk kalau memang Tuhan berkehendak serius untuk mengambil beasiswa, Bahasa Basudara ini sudah sangat membantu. Pertama, beberapa minggu kan kita rajin conversation dengan orang luar gitu loh, Phoebe. Jadi seperti kayak aktivitas yang selalu ditunggu-tunggu gitu loh, Phoebe. Jadi awalnya memang tidak ada pemikiran untuk apa-apa, hanya ingin explore juga, ingin praktis. Tapi pas waktu kita berbicara banyak, ada Phoebe juga hari itu, merasa kayaknya saya harus lebih meningkatkan lagi kapasitas diri, artinya belajar lagi, ingin juga untuk mendapatkan beasiswa, entah bukan apa Phoebe, tapi mungkin untuk kerja di kantor ya, itu berkat-berkat sajalah Phoebe, artinya bahasa Inggrisnya bisa dipakai untuk di perusahaan yang besar. Bagi saya itu adalah bonus, tapi
lebih kepada pengalaman diri untuk dibagikan. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, saya lebih prefer untuk ekonomi mikro, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, Pibi. Jadi memang saya sangat tertarik dengan isu perempuan. Anak juga, tapi mungkin bila dipilih salah satu, saya ingin push dulu untuk memahami dan belajar untuk mengembangkan potensi perempuan di daerah-daerah kepulauan. Karena kita kan Maluku kan, Pibi, artinya saya ingin berguna di daerah saya gitu, Pibi. Hidup ini cuma sekali, ketika mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, yang punya relasi yang luar biasa kan, Pibi. Mungkin saya ingin memperkenalkan daerah saya dan setelah itu ingin kembali untuk mengabdikan diri khusus untuk push perempuan-perempuan, mendorong perempuan-perempuan agar mandiri, karena di daerah kami itu kan rata-rata perempuan juga pernikahan dini. Mungkin di Indonesia banyak juga terjadi hal seperti itu, tapi artinya bagaimana saya anak Maluku melihat Maluku dulu loh, Bibi, agar ke depan ketika mungkin Tuhan berkenan ini menjadi sesuatu yang baik dan dapat menghasilkan buah yang baik, mungkin juga dapat dikembangkan di daerah lain. Jadi, Oke, Maluku Tanah Pusaka. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua basudara. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku Manise.